manusia bisa menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang pintu-pintu kebaikan tersebut tidak jauh dari kita. Terkadang di rumah sendiri kita bisa menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan dalam pembahasan kita. Tentunya jika seorang telah meraih keterbaikan al-khairiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meraih surga yang terbaik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu namanya tinggi derajat surga tergantung amalan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya selamat dari neraka karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tafawutul manazil, tingkatan-tingkatan surga ya karena amal soleh, ya. Oleh karenanya selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita berusaha untuk melakukan banyak amal soleh. Allah mengatakan jazaa'an bima kuntum ta'malun, balasan atas amal yang kalian kerjakan, ya. Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amal yang kalian lakukan, ya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan nyaman di surga karena amal yang kalian lakukan ketika di dunia. Maka umur kita yang terbatas ini harusnya memotivasi kita untuk banyak beramal saleh. Dan selain kita banyak beramal saleh, kita juga berusaha mencari amal saleh yang terbaik, prioritas. Karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan usia, ya, maka kita berusaha mencari amal yang prioritas agar kita bisa menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sering ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang bisa menjadikan seorang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya kumpulkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dalam lafal khairukum, yang terbaik di antara kalian, atau khairun nas, atau manusia yang terbaik, atau khairun nisa, wanita yang terbaik, ya. Siapa saja mereka atau amal-amal apa saja yang bisa menjadikan seorang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang mengoptimalkan umurnya untuk beramal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Saya ulangi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Ini dalil bahwasanya jika seorang diberi umur yang panjang, lantas dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak buang-buang umurnya pada hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang sangat menunjukkan akan hal ini tentang kisah dua orang yang datang berhijrah ke kota Madinah. Aslama jami'an, keduanya sama-sama masuk Islam, yaitu umur Islam mereka sama-sama bareng-bareng masuk Islam, kemudian datang berhijrah ke qadima ilal Madinah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang salah satunya aktsaru ijtihadan, lebih berijtihad dalam beramal daripada yang kedua. Dua-duanya sama masuk Islam, satu lebih semangat beribadah daripada yang kedua. Kemudian yang semangat beribadah ini akhirnya maju dalam medan jihad, akhirnya mati syahid. Adapun temannya yang kedua, kemudian diberi umur panjang oleh Allah sampai setahun kemudian baru meninggal dunia, ya. Jadi dikasih panjang umur sampai setahun. Maka Talha bin Ubaidillah berkata, "Fara'aitu fima yaran naim," maka aku melihat dalam mimpiku, tiba-tiba aku bersama dua orang ini inda babil jannah, di pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannah, maka ada yang keluar dari surga, kemudian mempersilahkan yang meninggal kedua untuk masuk surga terlebih dahulu.
Yang meninggal yang kedua, yang padahal yang pertama lebih semangat apa? Beribadah dan mati syahid. Yang kedua ibadahnya ada tapi dia diberi umur setahun. Ternyata yang kedua lebih dulu masuk surga. Kemudian dia dibawa ke dalam surga, kemudian keluar lagi dari dalam surga mengajak yang pertama. Setelah itu mereka keluar lagi ke surga, kemudian berkata kepadaku, kau belum saatnya, baliklah. Kemudian aku pun terjaga dari tidur. Lalu aku ceritakan kepada para sahabat, karena mereka tahu tentang dua orang ini. Maka mereka heran, kok bisa dalam mimpimu yang kedua masuk surga terlebih dahulu daripada yang pertama? Akhirnya fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada para sahabat, mimma ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Kata mereka, ya Rasulullah, ini yang pertama lebih semangat beribadah daripada yang kedua. Kenapa yang dua lebih masuk surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini, tentang pentingnya umur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa qad makatha ba'dahu sanah, bukankah yang kedua masih diberi umur setahun setelah yang pertama? Dia ada umur setahun. Alaysa qad adraka Ramadhana fasamahu, bukankah dia dalam setahun tersebut mendapati bulan Ramadan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan? Kemudian bukankah dia telah salat, wa kam sajadah dan betapa banyak sujud yang telah dia lakukan dalam umur setahun tersebut? Ya. Walama ma bainahuma, ya. Maka kedudukan di antara keduanya, ya, seperti di surga, seperti antara langit dan bumi. Orang kedua ini dia mungkin tidak sehebat yang pertama dalam amal saleh, tapi ternyata dia continue dalam beramal saleh. Ini dalil bahwasanya kalau orang diberi umur setahun, kemudian dia optimal, dia menggunakan umurnya tidak dibuang-buang pada yang tidak bermanfaat, dia gunakan untuk beramal saleh, maka ini sangat meninggikan derajatnya. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi juga kepada para hadirin untuk tidak membuang-buang umur. Ini masalah kita hidup di zaman kita buang-buang umur. Ngobrol ngalur ngidul tidak ada faedahnya, nonton berita-berita yang tidak ada faedahnya, kalaupun ada faedahnya sedikit dibandingkan dengan seandainya kalau kita gunakan untuk yang lain. Umur kita ini tidak tahu sampai kapan. Ya. Sementara kita buang-buang umur kita pada hal yang tidak berhak untuk kita, tidak layak untuk kita buang umur kita. Oleh karena di antara ciri-ciri orang-orang beriman yang menakjubkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum li zakati fa'ilun, seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman yang beruntung tersebut? Al-falah maknanya adalah seorang meraih keberhasilan dan tidak akan keberhasilan tersebut stabil, tidak akan jatuh lagi. Itu namanya al-falah. Kalau dikatakan seorang sudah aflah, dia beruntung, artinya dia tidak akan jatuh lagi, dia beruntung seterusnya. Dia sukses seterusnya, itu namanya dia telah mendapat al-falah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung seorang yang orang-orang yang beriman mencapai al-falah, kesuksesan yang tidak akan ada kemunduran lagi. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia itu apa? Perkara yang tidak ada faedahnya, dunia maupun akhirat, enggak ada faedahnya. Terlebih lagi akhirat, tidak ada faedahnya. Ciri orang beriman, dia tidak mau buang umurnya pada perkara yang sia-sia. Kalau tidak ada faedahnya, dia tidak mau lakukan, dia tidak mau buang usianya di situ. Kita ini hanyalah kumpulan hari-hari. Apa kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ya ibna Adam innama anta ayyam, sungguhnya wahai anak Adam, kau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dhul ayyam dhahaba ba'dhu, kalau sebagian hari telah pergi darimu, maka sungguh sebagian dirimu telah pergi darimu. Fa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kulluk, kalau sebagian dirimu sudah pergi, dikhawatirkan akan pergi engkau seluruhnya. Kalau ada jam yang kita buang, menit yang kita buang, hari yang kita buang pada yang tidak bermanfaat, semuanya kita telah buang diri kita pada yang tidak bermanfaat. Dan betapa banyak sekarang di zaman ini acara-acara, ya, tontonan-tontonan yang membuang umur kita.
Sia-sia, kita tahu sia-sia tapi kita tetap nonton. Kita tahu sia-sia, tidak ada faedahnya dunia pun akhirat, kita kerjakan. Itu namanya kita tidak bersifat dengan sifat orang-orang beriman yang Allah puji dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan juga di akhir surat Al-Furqan ketika Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur Rahman, wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu para penghuni surga yang Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang mendapat surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri mereka, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Sebelumnya Allah mengatakan walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Yaitu orang-orang yang tidak pernah menyaksikan az-zur. Zur sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya az-zur maksudnya mereka tidak pernah bersaksi palsu. Di antaranya tafsiran juga az-zur maksudnya orang-orang yang tidak pernah menghadiri acara-acara perayaan keagamaan agama-agama yang lain. Di antaranya juga ada yang mengatakan az-zur maksudnya seluruh maksiat. Dia tidak pernah menghadiri acara-acara, tidak pernah menonton acara-acara maksiat. Setelah itu Allah tambah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati acara yang sia-sia, mereka lewati saja. Tidak mampir. Tidak mampir nonton. Ini ciri-ciri orang beriman yang tidak mau buang umur mereka, jangankan pada maksiat, bahkan pada perkara yang sia-sia mereka tidak mau buang umur mereka. Karena mereka tahu bahwasanya umur adalah aset yang terbaik untuk bagaimana membuat seorang bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kisah dua orang yang saya sebutkan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang rugi. Maghbun itu rugi. As-sahhatu wal faragh, kesehatan dan waktu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Ini yang jadi problem kita. Kita ini tidak menghargai umur kita. Kalau kita sendiri tidak menghargai waktu kita, kemudian meminta dihargai oleh orang lain. Waktu kita buang, ya, seenaknya, mau nonton ini, komentar ini, nonton baca komentar sampai 1 jam buat apa? Kesimpulannya wallahu alam. Itu komentar, debat, ribut sana, ribut sini, bikin opini, bikin komentar, data saja enggak jelas data benar atau tidak, buang-buang umur. Dan nanti tunggu kesimpulannya terakhir aja, ngapain? Kita buang umur kita pada hal yang tidak layak untuk kita buang umur kita, itu masalah. Ibu-ibu buka Instagram, lihat inilah, lihat tas, lihat apa lagi? Lihat tas, lihat jam. Yang paling bahaya kalau lihat suami orang itu. Baterainya, udah mau habis. Jadi ini yang jadi problem utama adalah kita hidup di zaman banyak acara-acara, program-program, kegiatan-kegiatan yang membuat kita buang-buang umur. Sebagian YouTuber dia bikin konten yang pokoknya bisa viral. Yang konten tersebut tidak ada faedahnya sama sekali. Dunia tidak, akhirat tidak, malah membuat anak-anak muda rusak. Entah pamer kekayaan, entah pamer kehidupan keluarganya yang penuh dengan drama. Ya. Sehingga kemudian orang dinonton oleh 5 juta orang, 10 juta orang, 15 menit isinya buang-buang umur. Saya nggak tahu dosanya kayak apa YouTuber tersebut, ya. Membuang umur masyarakat sebanyak itu, 15 juta orang, 10 juta orang. Ini kalau ingin jadi manusia terbaik, berusaha mengoptimalkan umur kita. Kaidah menyatakan, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kita berusaha menjadi seorang yang warak. Ini nasihat buat saya pribadi dan juga buat kawan-kawan, rekan-rekan yang hadir sekarang. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, namanya al-wara'. Wara' adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Jazakallahu khair. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Oleh karenanya kita sebelum
melakukan aktivitas apapun, membaca apapun, mengklik apapun, kita pikir dulu, ini ada manfaatnya nggak di akhirat. Kalau nggak ada, lewatin aja, nggak usah diklik. Karena majelis-majelis sia-sia itu banyak di sekitar kita ya. Kalau kita lagi lewat ada konser dangdutan, jangan mampir. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau lewat aja, elegan, tinggalkan. Jangan mampir kemudian kepala ikut goyang, jangan. Kemudian lihat biduan wanitanya begitu seksi, begitu menarik. Terus pulang lihat istri, wajahnya kok tidak cantik lagi. Kenapa? Karena matanya dikotori dengan melihat maksiat. Dan majelis sia-sia itu bukan cuma di sekitar kita, yang secara offline, yang paling banyak malah di online. Yang paling banyak justru di HP kita. Karenanya nasihat buat saya pribadi dan juga kepada hadirin hadirat, sudah saatnya kita berhenti. Sudah saatnya kita berusaha menjadi manusia yang terbaik, yang mengoptimalkan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, yang tidak ada manfaatnya tidak usah kita kerjakan. Kalau manfaat kerjakan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz jalan-jalan sama anak istri, manfaat enggak apa-apa, niatkan untuk menyenangkan anak istri, niatkan karena Allah, insyaallah manfaat. Tapi jangan jalan-jalannya sampai 1 bulan full. Secukupnya, masing-masing punya kegiatan lagi, lanjutkan ya. Intinya, kalau ada manfaatnya kerjakan, kalau tidak ada hendaknya kita tinggalkan. Ibu-ibu demikian juga, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Medsos ini bikin problem besar ibu-ibu ya. Lihat-lihat tas barulah, sendal barulah, sepatu barulah, sementara suami tidak punya uang. Itu hanya mendatangkan penderitaan. Punya uang saja bikin menderita suami, apalagi kalau tidak punya uang. Adalah. Mulailah isi waktu belajar tajwid lah, belajar akidah lah, belajar tafsir lah, banyak yang mesti pelajari, bermanfaat untuk di akhirat kita. Kita enggak tahu kapan-kapan sewaktu-waktu Allah bisa mencabut nyawa kita. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum man tala umruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sekarang lihat ulama, subhanallah umur sudah 90 lebih, tapi sibuk dengan ibadah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Lihat ada orang sudah tua tapi selalu ke masjid saf pertama, luar biasa. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat satunya sudah tua, sudah mau mati, masih bicara inilah, ngeritik sana, ngeritik sini, analisa sana, analisa sini, padahal dia bukan pakarnya. Kasihan. Kapan dia mau bahagia lagi? Apakah bahagia dengan cara begitu? Enggak, bahagia bukan begitu. Bahagia bukan ente punya duit banyak, enggak, bahagia ente dekat sama Allah. Yang punya hati kita Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin bahagia Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat dengan Allah, itulah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Maka jangan buang-buang umur. Kalau ada teman yang ngajak kita buang-buang umur, kita bilang kau aja buang umurmu sendiri. Ya. Kalau ada grup ngajak kita buang-buang umur, left dari grup tersebut. Jangan ragu-ragu. Nanti kita menyesal. Hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka catatan amal, isinya maksiat, perkara sia-sia. Bayangkan seorang hobi misalnya nonton film Korea, dibuka catatan amal, isinya film Korea 100 seri. Satu seri berapa menit? Jangan pura-pura nggak tahu. Terlalu 1 jam, satu seri 100 jam. Coba itu kalau baca Al-Quran, berapa pahala, derajat tinggi. Ini yang menjadi terbaik. Jangan buang-buang umur. Alhamdulillah banyak bisa kita manfaatkan. Kita kalau enggak ngaji, kita silaturahmi. Kalau enggak kita jamu tamu. Kalau enggak kita sholat duha. Kalau enggak kita sholat malam. Ya. Kalau enggak kita kunjungan sama tetangga. Kalau enggak kita telepon kakak adik silaturahmi. Kalau enggak kita bicara sama teman menyenangkan hatinya. Kalau enggak kita olahraga, niatkan supaya kita kuat beribadah. Kalau enggak kita istirahat supaya bangun bisa ibadah dengan kuat. Kalau enggak kita kerja kumpulkan uang untuk bisa menafkahi anak istri, untuk bisa beli hadiah buat orang tua. Banyak yang bisa kita kerjakan. Makanya dulu ada klip cerita tentang orang usia 80 tahun dan dia menyesal. Usia 80 tahun kemudian dia menceritakan masa lalunya. Dia mengatakan, saya menyesal. Seandainya ketika saya remaja, setiap hari saya puasa Senin, setiap minggu saya puasa Senin Kemis, sudah berapa hari saya puasakan sampai umur 80 tahun.
Seandainya setiap hari saya baca Quran sekian, entah berapa khatam yang sudah saya hatamkan. Tapi semua sudah lewat, usia saya sudah 80 tahun. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Ya. Ternyata selama 80 tahun, berapa film box office sudah kita habiskan. Hollywood, Bollywood, apalagi dan lain-lainnya. Habis umur. Habisin umur, baca komentar tentang politik. Terus pilihannya kalah lagi, sedih. Coba untuk baca Quran. Ya boleh lihat sekitar-sekitar aja, jangan kemudian serius. Sampai klip putar berulang-ulang. Buat apa? Buang-buang umur. Oleh karenanya harus memberanikan diri untuk tidak mengklik apa yang tidak perlu diklik. Kita kalau medsos kan banyak sekali yang mau diklik, ya enggak? Udah jangan diklik. Cobaan cuma pada klikan pertama, jarinya ditahan. Kalau nggak ditahan selesai. Kalau ngeklik selesai, 15 menit hilang. Setengah jam hilang. Enggak terasa 1 jam hilang. Sebelum tidur murajaah. Bangun tidur lihat lagi. Habis umur. Nanti kalau diajak pengajian, saya nggak ada waktu. Nggak ada waktu, gimana cerita nggak ada waktu? Lihat YouTube ada waktu banyak, pengajian nggak ada waktu, yang benar aja. Diajak untuk ziarah silaturahmi ke orang tua, nggak ada waktu. Macet Jakarta lah, tadi kamu nonton berita sampai berjam-jam ada waktu. Mau ke rumah orang tua tidak ada waktu, gimana ceritanya? Baca Quran nggak ada waktu, susah ngatur waktu. Gimana usah waktu-waktu? Nonton film Korea saja ada waktu, baca Quran nggak ada waktu. Baik. Lanjut yang kedua ya. Yang kedua, agar bisa menjadi orang yang terbaik, di antara yang Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Para ulama menyebutkan ibadah ada 2 model. Namanya pertama ibadah al-qasirah, ibadah terbatas, yaitu hanya terkait dengan manfaatnya untuk kita sendiri, dan ada namanya al-ibadat al-muta'addiyah, ibadah yang bermanfaat bagi orang lain. Dari jenis ini maka ibadat al-muta'addiyah, dari sisi manfaat maka ibadah al-muta'addiyah yang bermanfaat orang lain lebih disukai oleh Allah daripada yang terkait dengan diri sendiri. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Hal ini kenapa? Karena iktikaf terkait dengan diri sendiri. Adapun menolong orang itu terkait dengan orang banyak, dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang manfaatnya kepada orang banyak lebih banyak. Semakin banyak semakin besar manfaatnya. Karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang pertama Nabi sebutkan adalah orang yang paling besar manfaatnya kepada orang banyak. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hari di mana matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Orang-orang berdesak-desakan, tidak ada tempat untuk tidur dan duduk, semuanya berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri, enggak ada yang duduk, enggak ada yang duduk apalagi berbaring. Semuanya berdiri, berdempet-dempetan, sehingga terjadilah panas luar biasa. Pertama kata para ulama dengan jarak matahari yang dekat, yang kedua karena keringat bercucuran di antara mereka. Di saat itu ada golongan-golongan, 7 golongan yang Allah naungi sehingga mereka teduh ketika itu. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang Allah naungi mereka fi yaumin fi dhillihi, di naungan Allah. Allah ciptakan naungan untuk menaungi mereka. Ada yang mengatakan naungan arsy, ada yang mengatakan naungan Allah ciptakan. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari itu tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan 7 orang yang hebat-hebat.
Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya, jantungnya tergantung di masjid, itu terikat dengan masjid. Yang kelima rajulun datum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang laki yang diraih oleh seorang wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan. Faqala inni akhafullah, dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah, seorang sendirian dia mengingat Allah kemudian dia menangis. Ini 7 orang hebat semua. Kita mulai dari yang kedua misalnya. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Ini orang hebat. Di mana namanya anak muda pengin tahu, kepo, pengin coba-coba, pengin experience, pengin apa-apalah. Mumpung masih muda katanya. Mumpung masih muda. Padahal banyak juga yang meninggal masih apa? Muda, masih muda. Tapi ketika masih muda, keingin tahuan, pengin kesana kemari, bahkan pengin coba-coba maksiat. Kalau tidak coba maksiat, dia minder. Kok kamu nggak tahu? Akhirnya saya coba dulu lah biar tahu, biar bisa ngobrol sama kawan-kawan. Kalau ngomong sesuatu saya bisa tahu. Banyak hal yang buat anak muda sebagaimana kita pernah muda. Dan sekarang masih muda juga alhamdulillah. Belum tua yang lain, seperti yang lain maksudnya. Maksudnya ketika masih remaja, kemudian ada seorang bertakwa kepada Allah, melazimi masjid, suka baca Quran, berbakti sama orang tua, ini orang hebat. Syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Namun siapa anak muda seperti ini? Jarang. Makanya dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat kelak, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tua baik ya wajar, udah tua mau kapan lagi mau baik. Rambut sudah putih terus sering ke masjid ya wajar. Yang enggak wajar rambut sudah putih enggak pernah ke masjid, itu enggak wajar. Rambut sudah putih semua, cari yang hitam aja susah. Kemudian masih ngalor ngidul, enggak ada kegiatan, bingung, bengong, ngelamun kerjanya. Quran enggak dibaca, nonton YouTube aja kerjanya. Ini itu enggak wajar. Kalau orang tua itu wajar ke masjid. Ada anak muda suka ke masjid, itu enggak wajar. Itu hebat. Anak muda bertakwa kepada Allah, belajar agama, bertakwa kepada Allah, ini tidak wajar. Maka anak muda seperti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi naungan oleh Allah, naungan spesial untuk dia sehingga dia merasa teduh ya ketika orang-orang semua dalam kondisi menderita. Yang ketiga, 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini juga 2 orang yang spesial. Mereka bersahabat bukan karena dunia, bukan karena satu suku, bukan karena satu hobi, tapi karena kau bertakwa, saya juga bertakwa, kau beriman, saya beriman, kita bersahabat. Dan persahabatan kita karena urusan akhirat. Pikir dakwah kayak, pikir kajian kayak, pikir untuk membantu fakir miskin kayak, pikir bagaimana memikirkan remaja di sekitar kampung, bagaimana cara kita didik kayak, kemudian pikir bagaimana ngurus masjid. Bertemu, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang hebat. Karena semua interaksi dia dengan temannya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mencintai karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Ini juga luar biasa. Seorang yang qalb itu bahasa Arabnya artinya jantung. Mu'allaqun seakan-akan jantungnya nyantol di masjid. Jasadnya pergi, jantungnya nyantol di masjid. Ini kinayah dari Nabi SAW bagaimana dia selalu rindu ke masjid. Tapi dia harus meninggalkan masjid karena banyak urusan. Dia harus dagang, dia harus aktivitas, harus mencari nafkah. Ya. Kata Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Allah sebut tentang masjid-masjid yang harusnya diangkat, masjid-masjid tersebut. Kata Allah, dalam masjid-masjid tersebut ada orang-orang yang bertasbih, salat, berzikir kepada Allah. Siapa orang tersebut? Allah katakan rijalun la tulhihim tijarah, orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangan, dengan transaksi. Ternyata mereka berdagang, ternyata mereka bertransaksi, ternyata mereka jual beli. Artinya mereka beraktivitas sebagaimana para sahabat, bukan domprok di masjid terus, mereka beraktivitas.
Tapi ketika datang waktu beribadah, mereka pada ke masjid. Hati mereka, jantung mereka, hati mereka terpikat di masjid. Ini kondisi yang tidak bisa dibuat-buat. Rindu pingin ke masjid. Bukan sebaliknya, ketika sedang beraktivitas azan, aduh azan lagi. Seakan-akan azan mengganggu apa? Aktivitasnya. Melangkahkan kaki, mungkin ke masjid, tapi melangkahkan kaki dengan sangat malas, dengan berat. Ini kalau bukan wajib mungkin saya nggak ke masjid. Sebagian ulama berpendapat salat jamaah wajib. Jumhur mengatakan sunnah, tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib. Ya, sehingga ketika dia melangkahkan kaki ke masjid merasa berat. Beda dengan orang yang ketika ke masjid berseri-seri, rindu ingin ke masjid, rindu ingin pengajian di masjid, rindu ingin salat jamaah di masjid, rindu ingin kumpul di masjid. Kalau bukan karena kegiatan duniawi yang harus dia laksanakan, tentu dia ingin di masjid terus. Orang seperti ini juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dibuat-buat ya. Ini adalah hati yang sesungguhnya yang rindu ingin ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima lebih hebat lagi, seorang yang dirayu oleh wanita cantik jelita dan kaya raya. Saya rasa para hadirin tidak pernah mengalami ini. Biasanya yang mengalami itu tampan, ganteng, gagah, baru dirayu perempuan cantik dan kaya raya. Tapi kalau wajah biasa-biasa saja mungkin tidak ada yang ngerayu. Yang ngerayu mungkin wajah biasa-biasa juga. Atau cantik tapi enggak kaya, atau kaya tapi enggak cantik. Tapi kalau ada wanita cantik kaya raya, inilah cita-cita para lelaki. punya dapat perempuan sudah cantik terus apa? Kaya raya. Pingin enggak? Sudah terlambat. Cantik kaya raya. Ternyata wanita idaman seperti ini yang ngerayu dia luar biasa. Harusnya wanita idaman seperti ini dikejar-kejar, dicari. Ini malah wanita yang seperti ini malah WhatsApp dia. Kaifa haluk. Nawarkan diri, menggoda, merayu dengan kata-kata yang indah. Entah sang lelaki beristri atau masih bujangan, datang rayuan tersebut. Subhanallah. Ini idaman, wanita idaman menawarkan dirinya. Tapi dia takut, dia berkata, "Inni akhafullah." Bahkan dia nasihati perempuan tersebut, "Saya takut kepada Allah." Dia tidak bilang jangan sekarang, nanti ya. Dia tidak simpan fotonya. Karena kalau dia simpan foto, potensi dia bermaksiat. Simpan foto perempuan tersebut. Nanti kalau diomelin istri, dia merojaah perempuan tersebut. Tidak, dia tutup "Ini akhafullah", dia blokir "Ini akhafullah", saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki luar biasa. Laki-laki luar biasa, selamat dari fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Di zaman ini lelaki gugur imannya, jatuh gara-gara wanita yang biasa-biasa saja. Bahkan wanita tersebut lebih cantik istrinya daripada wanita tersebut, tapi dia jatuh gara-gara kerlingan wanita yang istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Gimana kalau yang menggoda lebih cantik dari istrinya, lebih kaya daripada istrinya, lebih menggoda, lebih punya harta, lebih banyak. Sudah. Ya. Oleh karena ini laki hebat, maka dia berhak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Yang berikutnya juga hebat, rajulun tasaddaqa biyamini, seorang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Berarti dia ikhlas. Kalau kebanyakan manusia senang kalau amal solehnya diketahui oleh orang lain, dia berbeda. Dia senang kalau amal solehnya tidak diketahui oleh orang lain. Dan dia berusaha menyembunyikan amal solehnya tersebut. Dia bahagia kalau amal solehnya orang lain tidak tahu. Dia ini tidak wajar, tidak sebagaimana kebanyakan manusia yang suka kalau amal solehnya diketahui oleh orang lain. Maka pencitraan, dia cerita sana sini, dia cerita tentang dirinya, dia cerita tentang sedekahnya, dia cerita tentang baktinya kepada orang tua, dia share semua amal soleh yang dilakukan supaya derajat dia naik, supaya disanjung oleh orang. Kebanyakan manusia seperti itu. Dia tidak. Justru dia berusaha payah supaya amal dia tidak ketahuan. Makanya Nabi memberi gambaran tentang tangan kanan, tangan kiri. Susah loh, karena tangan kanan kiri ini selalu bersamaan. Di mana tangan kanan ada, tangan kiri ada. Di mana tangan kanan buat kegiatan, tangan kiri juga mengetahuinya. Semua kegiatan tangan kanan diketahui oleh tangan apa? Kiri. Nah, untuk menyembunyikan tangan kanan dari tangan kiri susah, nggak gampang. Kita sembunyikan ini, tangan kiri tahu nggak? Tahu. Mau sembunyikan yang mana? Gini tangan kiri juga tahu. Artinya ini gambaran luar biasa, dia menyembunyikan amal solehnya dengan serapi mungkin dia sembunyikan sampai teman dekatnya tangan kiri tidak tahu.
Dan demikianlah kalau kita baca bagaimana para salaf mereka beramal saleh. Mereka berusaha menyembunyikan amal saleh mereka. Justru dia bahagia ketika tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang melatih diri untuk mencapai derajat ini. Ini orang hebat, maka berhak dimuliakan dengan diberi naungan oleh Allah dengan naungan spesial pada hari kiamat. Yang kedua juga demikian, seorang yang takut kepada Allah menangis ketika bersendirian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani lam tamassumahuman nar." Dua mata yang tidak akan disitu oleh api neraka. Di antaranya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan dia ketika menangis sendirian, rajulun dzakarallaha khalian. Dia mengingat Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat dosa-dosanya, dia menangis tatkala sendirian, bukan di depan banyak orang. Karena riya, karena menangis itu ibadah, terkadang ikhlas, terkadang riya. Ada orang menangis riya, bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang bersandiwara seakan-akan menangis padahal tidak menangis. Ambil tisu lah, padahal enggak air matanya, mungkin tisunya ditusukkan ke matanya biar apa? Nangis. Bahkan sebagian orang bikin majelis nangis, dia bawa tim. Ini benar, saya tidak cerita main-main, ini benar. Bikin majelis supaya nangis, dia kirim satu orang sana, satu orang sana, satu orang sana, kemudian mulai bikin tangisan, membuat suasana supaya orang menangis. Bukan ini tangisan yang dimaksud. Tangisan yang dimaksud kau sendiri di kamar, kau nangis. Bukan setelah itu kau cerita sama orang, saya nangis tadi malam. Nggak usah cerita. Kenapa nangis? Diomelin istri. Nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hebat. Ini semua orang hebat, tapi yang paling hebat orang yang pertama. Imamun adil. Imam yang apa? Adil. Ini yang paling hebat. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, imamun adil, tentang imam yang adil, afdhalul mujahidin fi zamani. Mujahid terbaik di zamannya. Bagaimana dia dengan jabatannya, dia kalau mau korupsi mudah bagi dia. Dia kalau mau berbuat lalim sewenang-wenang mudah bagi dia, kekuasaan di tangan dia. Tapi tidak, dia takut kepada Allah. Maka dia bersungguh-sungguh untuk bisa membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang manfaatnya buat masyarakat. Maka dia mujahid terbaik di zamannya. Mujahid terbaik di zamannya. Itu bayangkan kalau ada seorang misalnya, nggak usah jauh-jauh, lurah aja yang baik. Dia bikin peraturan-peraturan menyenangkan masyarakat, dia berkhidmat untuk masyarakat. Dan dia makan hak apa yang dia dapatkan, berkhidmat masyarakat. Berapa banyak anggota satu lurah, berapa orang satu kelurahan? Kira-kira berapa manusianya? Ada Pak Lurah di sini. Kalau satu RT berapa kepala keluarga? Berapa? 40-an ya. Kalau satu RW, kalau satu lurah kira-kira berapa? Kira-kira berapa kakak? Hah? 500 ada? Taruh 500 kakak dengan anak istrinya sudah 1.000 orang lebih. 1.000 orang saja kalau dapat keadilan dari aturan yang dibuat lurah tersebut, maka manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau kemudian bupati, apalagi kalau kemudian gubernur, apalagi kalau kepala negara. Maka ini orang terbaik. Maka siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi pejabat, berusahalah menjadi orang terbaik di sisi Allah dengan berkhidmat kepada masyarakat semaksimal mungkin, membuat aturan-aturan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang menyenangkan masyarakat, tentu dengan usaha semaksimal mungkin, ya, dan meraih dan berharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari masyarakat. Siapa yang bisa demikian, maka dia menjadi manusia yang terbaik. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang 7 golongan tersebut, yang pertama Rasulullah sebut adalah imam yang adil, karena dia yang terbaik. Subhanallah. Sebaliknya, manusia terburuk adalah orang yang paling bikin masalah terhadap masyarakat. Kalau yang paling beri manfaat kepada masyarakat, manusia yang terbaik, maka manusia yang paling menyusahkan masyarakat adalah manusia terburuk. Jangankan membuat susah masyarakat dengan perbuatan, bahkan dengan perkataan, bikin masyarakat resah dengan perkataannya, dia sudah menjadi manusia terburuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan lisannya.
Dia baru menyakiti masyarakat dengan lisannya. Itu saja sudah membuat dia menjadi terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak datang orang senang, alhamdulillah dia enggak datang. Karena kalau datang bikin masalah. Ditunggu-tunggu ketidakhadirannya, ditunggu-tunggu. Kalau dia left dari grup, orang bahagia. Left dari grup, alhamdulillah sudah left. Kalau enggak left, bikin masalah terus. Dan banyak orang seperti ini yang bikin masalah, troublemaker pada masyarakat. Dia merasa diri yang paling baik. Selalu mendengar orang nggak ngerti, orang nggak ngerti. Dia tidak pernah berkaca tentang dirinya. Dimanapun dia berada, bikin masalah. Dia menyatakan yang salah orang sekitarnya, padahal dia yang bermasalah. Tidak bisa memahami masyarakat. Dia ingin semua masyarakat paham tentang dirinya. Ini baru mengganggu orang dengan lisannya. Bagaimana kalau mengganggu orang dengan mengganggu hartanya, mengganggu fisiknya, mengerikan. Makanya Rasulullah mengingatkan tentang para pejabat yang kurang ajar, yang koruptor. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairil haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya sebagian orang mengolah harta Allah, baitul mal, yaitu harta rakyat, dengan pengolahan yang tidak benar, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ancaman luar biasa. Sebagian pejabat, dia adalah petugas rakyat, kemudian dia menggunakan uang rakyat. Setelah uang rakyat diambil dengan paksa, kemudian dia gunakan tidak pada tempatnya, maka bagi dia neraka. Di antaranya para koruptor, ambil harta rakyat, kemudian untuk kebahagiaan dirinya, untuk anaknya, istrinya, keluarganya, rakyat menjadi susah. Ini orang paling tersiksa pada hari kiamat kelak. Karena telah meregut kebahagiaan banyak orang untuk kebahagiaan pribadi. Ini orang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah bicara korupsi besar-besaran. Bahkan contoh, ada proyek bikin jalan, aspalnya harusnya sekian tebalnya, dikurangi ketebalannya. Harusnya aspal tersebut mungkin 6 bulan kuat, ternyata baru 1 bulan sudah rusak. Mulai banyak bolongan-bolongan. Mulailah mobil lewat situ jeglek, sehari bisa lewat 1000 mobil. Setiap mobil jeglek, dosa, jadi jeglek, oh dosa, jeglek, dosa jariah. Ngeri, ini baru kita bicara aspal. Belum korupsi yang lain. Mengerikan. Dan orang sudah kalau korupsi, dia rasa malu udah hilang. Rasa malu sudah apa? Hilang. Ya korupsi lagi. Dan dia santai-santai aja. Kadang ditangkap pun ketawa-ketiwi santai-santai aja. Rasa malu sudah hilang. Waliyadzubillah. Maka orang yang diberi kesempatan jadi pejabat, bertakwa kepada Allah, hati-hati. Anda sedang mengurus harta rakyat, jangan ada korupsi. Kalau kita zalimi satu orang, pada hari kiamat kelak kita berhadapan dengan dia satu orang. Tapi kalau kita korupsi harta rakyat, nanti hari kiamat kita berhadapan dengan jutaan orang, hati-hati. Semuanya menuntut. Anda tidak membayangkan dosa yang besar yang Anda lakukan. Kenikmatan cuma sedikit. Dan kebanyakan koruptor bukan orang miskin, udah kaya. Entah apa mau dicari lagi. Mobil sudah punya, rumah sudah mewah, istri sudah ada, anak sudah ada, sudah jalan-jalan keluar negeri, kemana terus mau ngapain lagi? Mau korupsi lagi, tidak pernah puas. Kenikmatan sementara, kemudian penderitaan yang berkepanjangan, mengerikan. Maka kalau jadi pejabat, jadilah manusia terbaik. Kesempatan saya mencari pahala, dan saya berharap para pejabat demikian. Cari pahala ini, mumpung jadi pejabat. Bikin aturan yang buat masyarakat bermanfaat bagi mereka. Mereka suka nggak suka, yang penting saya cari yang bermanfaat bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia terbaik. Tapi kalau ingin nyenang-nyenangkan diri, jadi manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini menjadi manusia terbaik. Rasulullah SAW pernah ibaratkan namanya manusia berkah, di mana-mana dia bermanfaat. Manusia sebenarnya namanya manusia berkah. Makanya Rasulullah SAW pernah bikin teka-teki kepada para sahabat. Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil mu'min. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan seorang mukmin. Hadithuni ma huwa. Kabarkanlah kepada aku pohon apakah itu. Rasulullah kasih teka-teki. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, perawi hadis, "Fadhahaban nasu ila syajaril bawadi." Orang-orang mulai mikir pohon ini, pohon anu, pohon ini. Ternyata pohon tersebut yang dimaksud adalah korma. Pohon korma. Kenapa Rasulullah SAW menamakan pohon korma seperti seorang mukmin?
Karena pohon korma itu seluruh bagiannya bermanfaat. Dari paling atas sampai akarnya semua bermanfaat. Itu pohon korma. Ya, daunnya bermanfaat, pelepahnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, serabutnya bermanfaat, semua bermanfaat. Bahkan bijinya bermanfaat, dimakan oleh onta dan hewan semisalnya. Tidak ada satupun bagian daripada korma yang terbuang. Itulah korma, memberi manfaat kepada orang lain. Nah, seorang mukmin harusnya demikian, dimanapun dia berada, dia memberi manfaat. Ini orang lelaki berkah. Dia di rumah, dia beri manfaat kepada anak istrinya. Anak istrinya merasa bahagia dengan kehadirannya. Harus begitu. Dia di tetangga, dia tidak bikin masalah sama tetangga. Tetangga senang, ada tetangga baru. Seorang tinggal situ, tetangga semua senang. Kenapa? Dia menyenangkan. Dia sapa, dia ramah, dia kirim macam-macam, ya. Menyenangkan. Dia di ruang pekerjaannya, dia menyenangkan. Pandai berinteraksi, menghormati yang lain, membantu yang lain, dan seterusnya. Dia di keluarga besarnya, dia menyambung silaturahmi, semua orang senang sama dia. Karena dia adalah lelaki yang penuh berkah, dia adalah wanita yang penuh dengan berkah. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika menjelaskan tentang sifat dirinya, dia adalah hamba Allah, dia mengatakan, "Inni abdullah." Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil sudah bisa berbicara. Dan pembicaraan pertama yang dia ucapkan, dia mengatakan, "Inni abdullah," aku adalah hamba Allah. "Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Allah telah memberikan aku Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Ya. Kemudian kata dia, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kenapa Nabi Isa disebut orang yang berkah dimanapun dia berada? Dua tafsiran. Tafsiran pertama, dia kana mualliman lil khair. Nabi Isa dimanapun dia berada suka mengajarkan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa disebutkan qadha'an li hawaijin nas. Dia suka membantu kebutuhan orang lain, sehingga dikatakan dia berkah. Maka siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain, entah mengajarkan kebaikan, entah membantu kebutuhan orang lain, maka dia adalah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir akhirat kita. Kalau kita ada kelebihan harta, kita bantu. Kalau ada kelebihan tenaga, kita bantu. Ada ide baik, sampaikan. Jangan pelit. Sudah pelit harta, pelit ide, pelit tenaga, terus mau jadi apa? Ya, sebagian kita Masya Allah harta sudah berlimpah ruah. Apalagi mau dicari? Istri udah punya, anak udah punya, rumah udah punya, mobil udah punya, usaha udah jalan. Terus ngapain? Ya sudah, harta kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini poin kedua, semakin seorang bermanfaat bagi orang lain, maka semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang bisa meraih keterbaikan dengan potensi yang dia miliki. Dokter, bagaimana dia menjadi dokter paling bermanfaat bagi orang lain. Dia insinyur, bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia ustadz, bagaimana paling bermanfaat bagi orang lain. Dia seorang penulis, bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia YouTuber, bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Dia pejabat, bagaimana paling bermanfaat bagi orang lain. Dia seorang anak, bagaimana. Dia tetangga, dia pikirkan terus. Karena waktu terus berjalan, umur semakin berkurang, kemampuan semakin berkurang. Maka semakin berbuat baik kepada orang lain, maka semakin bermanfaat bagi orang lain, semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya. Masih ada waktu? Yang berikutnya, bagaimana bisa menjadi terbaik di sisi Allah? Ini khusus bagi para suami, ya. Ternyata untuk menjadi terbaik tidak usah jauh-jauh, ya. Di rumah seorang bisa menjadi yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Saya ulangi, kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Ini dalil bahwasanya untuk meraih keterbaikan di sisi Allah, tidak usah jauh-jauh. Anda menjadi suami yang terbaik di rumah, maka Anda telah meraih keterbaikan. Kenapa Nabi mengkaitkan keterbaikan dengan akhlak seorang suami terhadap istri? Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa Nabi tidak mengatakan yang terbaik adalah begini-begini, tapi yang terbaik bagi istrinya? Ada dua sebab disebut oleh para ulama. Yang pertama, karena akhlak sejati seseorang ketahuan kalau dia di rumah. Akhlak sejati seorang ketahuan kalau di
rumah. Kalau dia di luar rumah, dia bisa bersandiwara. Dia ketemu dengan temannya, dia bisa ramah, bisa bantu-bantu, bisa seperti pelayan. Dia bisa bersandiwara karena ketemu dengan temannya cuma sebentar, paling 1 jam paling lama, mungkin setengah jam. Sehingga dia bisa sopan, dia bisa ramah, dia bisa berkata-kata, bertutur kata yang bagus. Ya cuma ketemu sebentar. Istri puluhan tahun. Kalau akhlak buruk pasti kebongkar. Tidak mungkin dia main drama selama 20 tahun lebih. Maka kalau berakhlak baik kepada istri, berarti itu akhlak sejatinya. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, karena kalau kita di luar dengan orang, biasanya kalau kita ketemu yang kita interaksi dengan orang tersebut adalah selevel dengan kita, mungkin teman kerja atau bahkan lebih tinggi dari kita atau di bawah kita sedikit, sehingga kita tidak bisa macam-macam sama dia. Kita tidak seenaknya menzalimi dia, kita tidak seenaknya menyinyir dia, kita tidak seenaknya berbuat kasar kepadanya. Tapi kalau istri di rumah, kalau kita mau gampar, kita mau marah, kita mudah. Dia perempuan lemah di rumah sendiri antara kita dengan dia. Nah, kalau ada seorang suami ternyata dia berakhlak mulia pada suaminya, pada istrinya, maka ini suami yang terbaik. Itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau saya baca tentang bagaimana hadis-hadis Nabi SAW terhadap istrinya, Nabi tidak memposisikan dirinya sebagai seorang ustadz dan kiai. Dia memposisikan diri sebagai suami. Terkadang istrinya marah, terkadang istrinya cemburu, terkadang Nabi memposisikan diri seperti apa? Seorang suami. Dia tidak bilang, saya ini Nabi. Enggak. Saya ini kiai, enggak. Padahal beliau super kiai kalau kita bilang, super ustadz yang paling top. Tetapi beliau posisikan dirinya sebagai apa? Seorang suami. Bagaimana akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Ini sudah kita bahas dalam banyak pengajian akhlak Nabi terhadap istri-istrinya. Tapi intinya, mau jadi yang terbaik, maka terbaiklah bagi istri. Oleh karenanya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sampai istri kita ditanya oleh orang, Bu, bagaimana suami ibu? Terus dia bilang, suami saya top. Insya Allah bapak-bapak lelaki terbaik di sisi Allah. Suami bagaimana? Masya Allah suami saya luar biasa baiknya, luar biasa. Saya nggak bisa ceritakan. Nanti kalian hasad. Pokoknya suami saya tahu. Seperti dalam hadis Ummu Zara, ketika seorang wanita menceritakan tentang istrinya, dia mengatakan, Zauji Malik, suamiku namanya Malik. Wa ma adraka Malik, tahukah kalian siapa si Malik suamiku? Malikun khairun min dzalik. Suamiku Malik lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Suami saya top, lebih baik daripada yang kalian apa? Persangkakan. Oleh karenanya kita dapati bagaimana para sahabiat dahulu, mereka sangat cinta kepada suami mereka. Bahkan di antara mereka suaminya meninggal dan dia masih muda, tidak mau nikah lagi. Tidak mau nikah lagi. Sebagian mereka tidak mau nikah lagi. Contoh seperti siapa? Seperti Ummu Darda. Ummu Darda ketika Abu Darda meninggal dunia, ya. Kemudian dia dilamar oleh Muawiyah. Ummu Darda mungkin ketika Abu Darda meninggal usia mungkin 20-an, masih muda. Abu Darda sudah meninggal. Kemudian dia menjanda ketika masih sangat muda, mungkin 20, 30, pokoknya masih muda. Datanglah orang yang melamarnya, siapa? Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketika itu cuma 2 kemungkinan, kalau bukan khalifah kaum muslimin, kalau enggak dia gubernur negeri Syam. Dan Abu Darda meninggal di Syam, Ummu Darda di Syam. Datanglah Muawiyah, Quraisy, gubernur, ngelamar Ummu Darda. Tapi apa kata Ummu Darda? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau suamiku menyampaikan kepadaku hadis Nabi SAW bersabda, Al-mar'atu li akhiri azwajiha, wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Wala uridu li Abi Darda badilan, dan saya tidak mau cari ganti bagi suamiku Abu Darda. Mau Muawiyah, mau gubernur, enggak. Kenapa? Saking cintanya kepada siapa? Abu Darda. Padahal usia jarak mereka jauh mungkin bisa jarak 30 tahun, 40 tahun antara dia dan suaminya. Kenapa? Karena dia sangat sayang kepada siapa? Kepada suaminya. Ya. Lihatlah, ya, Nailah bintul Farafisah, istrinya Utsman bin Affan. Jarangnya juga beda, umurnya jauh antara dia dengan Utsman bin Affan. Ketika Utsman dibunuh di hadapan dia oleh orang-orang yang berontak, terbunuh sambil ketika sedang baca Quran. Setelah itu dia dilamar oleh orang-orang. Dia tidak mau. Karena saking cintanya kepada Utsman. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan giginya sangat indah kalau dia tersenyum. Maka dia patahin giginya supaya enggak ada yang bicara lagi tentang apa? Giginya, supaya cintanya bulat terhadap Utsman bin Affan. Luar biasa ya. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika suaminya meninggal Abu Salamah,
maka dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa tersebut dua penggalan kalimat. Penggalan pertama, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku ini. Penggalan kedua, wa akhlif li khairan minha, gantikan aku dengan yang lebih baik. Ketika dia baca penggalan pertama, dia baca dengan mudah. Ya Allah berilah aku pahala atas musibahku ini. Ketika dia membaca penggalan kedua, dia tertahan, dia terdiam. Ketika dia ingin baca, ya Allah gantikan aku lebih baik, dia bergumam dalam hatinya, man khairun min Abi Salamah, siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Sehingga dia tidak langsung ucapkan, dia mikir, akhirnya dia harus ucapkan, siapa yang, ya Allah berikanlah aku ganti lebih baik. Dan ternyata Allah berikan ganti yang lebih baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dia dilamar oleh Nabi, dia masih mengajukan udzur-udzur supaya Nabi tidak menikahinya. Mungkin dia merasa tidak pede atau masih berpikir tentang suaminya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah tua. Pertama, yang kedua, anak saya banyak, anak yatim. Anak-anaknya Abu Salamah, yatim-yatim banyak. Yang ketiga, saya wanita pencemburu. Nanti kalau saya masuk dalam rumah tangga Anda, saya cemburu, repot. Kata Nabi, no problem, tidak ada masalah. Saya juga tua. Kamu tua, saya juga apa? Tua. Anak-anakmu nanti saya yang urus. Kamu pencemburu, saya tinggal berdoa kepada Allah agar pencemburumu dihilangkan. Akhirnya menikah. Dan benar Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Tetapi yang jadi perhatian kita, dia berkata dalam hatinya, siapa yang lebih baik daripada suamiku. Saya ingin kita ini bisa seperti itu kepada istri kita, sehingga istri kita bilang, siapa yang lebih baik daripada suamiku. Bisa tidak bapak-bapak? Bisa enggak? Susah ya. Dibisa-bisakan. Bisa-bisakan. Ini dalil bahwasanya kita harus punya waktu, konsentrasi, perjuangan untuk menjadi suami yang terbaik, agar kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya besar loh. Menjadi suami terbaik bagi istri. Nah, untuk bisa menjadi suami terbaik, maka sabar. Sabar. Kalau orang lain bisa kita maafkan, istri lebih utama kita maafkan. Kalau orang lain bisa kita traktir, istri lebih utama untuk kita traktir. Kalau orang lain kita bisa kasih waktu untuk ngobrol, istri lebih utama untuk kita kasih waktu ngobrol. Perhatikan. Kenapa pahalanya besar? Ketika istri merasa suami saya adalah terbaik, kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barometer enggak gampang. Maka ini dalil bahwasanya kalau untuk jadi terbaik tidak usah jauh-jauh ke sana kemari. Jangan sibuk ngurusin anak yatim, istri tidak diurus. Jangan sibuk ngurusin janda, istri tidak diurus. Urus istri. Urus istri. Bikin dia nyaman. Berusaha semaksimal mungkin menjadi suami yang terbaik. Kapan kita menjadi terbaik? Allah tahu kita suami terbaik, maka kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan. Ya, masing-masing kita tahu istri kita punya kekurangan. Rasulullah SAW sudah ingatkan, kata Rasulullah SAW, innal mar'ata khuliqat min dhila, sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling bagian atas. Kata para ulama itu lisannya. Wanita itu lisannya bengkok. Kalau ngomong kadang salah, kadang menyakitkan hati suami, kadang lupa dengan kebaikan suami, tidak pandai bersyukur, ya, dan macam-macamnya. Tapi kita disuruh sabar, karena memang begitulah tabiat wanita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri. Nah, ini saya sedang menjalankan hadis tersebut. Rasulullah mengatakan, istausu bin nisa'i khairan. Saling mengingatkan. Saya ingatkan kalian, kalian ingatkan saya, kalian saling mengingatkan antara kalian. Gimana istri? Sabar-sabar sama istri. Itu perintah Nabi. Di antara tafsiran istausu bin nisa'i khairan, yaitu salinglah kalian berwasiat untuk berbuat baik kepada istri. Kalau ada seorang kawan ngeluh, istri saya gini, sabar. Perempuan memang begitu. Kalau enggak gitu bukan perempuan, bilang. Sabar. Udah kamu belikan hadiah aja, kamu maafin aja lah. Udah aja ngobrol aja jalan-jalan aja lah. Ya. Kita jangan bilang udah ganti aja, cerai aja. Masih banyak bidadari di daratan dan di lautan. Enggak, itu enggak benar. Kita disuruh untuk saling mewasiatkan agar bersabar dengan apa? Istri. Karena jika seorang lelaki menjadi terbaik bagi istrinya, dia menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu ganjaran yang luar biasa. Maka ikhwan sekalian, bapak-bapak, tidak ada kata terlambat.
kita berjuang. Jadi suami yang terbaik. Ya terserah, kalaupun istri tidak mengakui kita, yang penting Allah tahu. Yang penting Allah tahu. Mungkin istri bilang, "Mas cuma segini," diomelin, ya. Tiap hari diomelin. Sampai ada ikhwan bilang, saya diomelin sehari sampai 4-5 kali diomelin sama istri. Sampai saya bilang sama istri saya, "Sayang, kamu enggak capek ngomelin saya?" Ngomel terus. Sampai ada yang bertanya, apakah semua wanita di dunia seperti itu? Enggak, jawabannya tidak ya. Ada yang tidak suka ngomel. Apalagi kalau bisu, enggak suka ngomel. Tapi kalau diomelin ya wajarlah perempuan. Itulah kadratnya sebagai apa? Wanita. Oleh karenanya tugas kita mengingatkan saudara-saudara kita, udahlah kamu sabar. Perempuan kamu harus dakwahi, kamu sabar, kamu nasihati. Jangan kita motivasi dia untuk kemudian pisah, kemudian enggak. Karena kita ingin teman kita tersebut menjadi suami yang terbaik. Suami yang terbaik, dia sabar dengan istrinya. Ya. Dia tegar dalam menghadapi istrinya. Dia kuat dalam mendidik istrinya. Ya. Dan dia rela berkorban untuk apa? Istrinya. Baik. Masih banyak ya. Tapi kayaknya waktu sudah selesai. Sudah ya? Sudah 3 aja udah susah dikerjain ya. Yang lain nanti insya Allah ya. Yang lain nanti insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat ya, semoga kita bisa menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang sekeliling kita. Dan kita semoga bisa menjadi orang yang mengoptimalkan umur kita untuk apa? Kebaikan. Dan kepada para lelaki semoga bisa menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Amin ya rabbal alamin. Taib.